وكأين من قرية أي كثير من أهل القرى أتت أي ت ت ت جبرت تخبرت وتكبرت نقرا أي منكرا عظيما وبال أمرها أي عاقبة عتوها خسرا أي خسارة في الآخرة ذكرا أي قرآنا رسولا أي وأرسل رسولا. Nah, coba diterjemahkan dari wa ka'ayyim min qaryatin. Iya kan? dari wabala amriha ya. Dari apa itu? Pada dari mana jadinya? Wabala amriha ay akibatu utuwiha. Akibat utuwiha itu apa ya? Akibat utuwiha apa sebab diberi apa? Akibat apa tadi? Akibat dari apanya? Apa namanya? Diberikan ganjaran-ganjaran oleh Allah tadi karena kenapanya? Kemunkarannya Ibu apa? Wabala amriha karena qatbal amri wa kana akibatu amriha khusran. Kedurhakaan ya? Iya, kedurhakaan. Ya, lanjut. Khusran ay khasarah fil akhirah. Kesusahan ya apa Bu? Kesulitan. Khasara apa ya bahasanya Bu? Kerugian di akhirat. Zikron ay Qur'anan. Zikron mengingat itu ay Qur'anan, Quran, rasulan ay wa arsala rasulan. Mengutus rasul. Udah, Zu, apa lagi? Al-makna al-jumal ba'da Ju ba'daan aku masih Zu. Bertanya Ibu. Suara saya nggak masuk. Iya Bu, nggak ada suaranya. Lanjut Ibu, lanjut. Al-makna al-jumal ba'da an amran bi anna at-talaq la yakun illa fi awqati khasah wa bi annaha yajibu inqidha al-'addah hatta tahullu al-mar'ah lizawaj akhir wa dhakara muddat al-iddah wa ma yajibu lilmu'tada min nafaqati wal kiswati wa nahi an tajawaza hududallah wa anna min yatajawazaha yakuna qad zalama nafsahu tu'ada huna min khalifu amrihi wa kadzabu rusulihi wa salaqu ghairu ayo Zu bantu Zu. Masyari'ahu wa anzarahum bi anna yahillu bihim mislu ma hillu bil umami as-salifah
التي كذبت رسلها أخذ عزيزا مقتدرا وأصبحت كأمس الدابر وصارت مثل في الآخرين. Sudah Zu. Punya. Ya, silahkan siapa ya? Udah nih, saya udah pindah HP-nya. Di laptop malah nggak bisa. Siapa ya? Tiara, coba Tiara di apa? Di terjemahkan tadi. Apa Syahidah Asma untuk bacanya sudah beberapa ada yang kurang pas. Nah, kalau mau belajar baca akhir-akhir, tapi secara umum sudah bagus ya, lancar. Tapi penggalan akhir dari kata itu diharokatin. Oh iya baik Bu. Iya, Nahu ya jibu doa. Nah, itu ada tadi. Jangan jangan dimatikan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terus siapa tadi yang Tiara ya? Tiara coba diartikan. Al-ma'na cuma ada ini an amro bi anna talaq la yakunu illa fi awqati khasrah. Nah, coba sampai khasrah gitu aja. Ba'da an amaro. Coba terjemahkan itu. Maaf ya Bu kalau salah-salah. Kita ini belajar Setelah semua. an amaro itu setelah diperintahkan bukan Bu? Setelah diperintahkannya untuk setelah diperintahkannya biantolak setelah diperintahkannya talak tidak dijadikan kecuali di waktu-waktu tertentu. Ya, kemarin yang pembahasan kemarin. Jadi kalau kita ingat lagi nih, saya sambil ini saya Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi dari kemarin kan surah At-Tolak ini salah satu sebab nuzulnya adalah adanya Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah tentang anaknya ya. Anaknya Sayyidina Umar itu Abdullah bin Umar, namanya Abdullah ya. Itu mentolak istrinya pada waktu haid. Nah, maka tidak boleh ya oleh Rasulullah kemudian turun di surah At-Tolak ini tidak boleh mentalak istri ke waktu haid. Nah, jadi di sini tadi setelah Allah memerintahkan bahwa tolak itu memiliki waktu-waktu tertentu, ya waktu khusus tertentu. Nah, ya dari itu terus lanjut Tiara Aisyah apa namanya? Ya lanjut wa bi annahu yajibu Dan diwajibkan in kodo ya Bu itu. Dan diwajibkan in kodo apa ya? Itu al-iddah. Ini dua kata ini satu. In kodo al-iddah. In kodo al-iddah. Apa? In kodo apa? Apa ya Bu? Al-iddata apa? Menetapkan iddah. Menetapkan? Masa menetapkan? In kodo apa? In kodo menyelesaikan. Sudah melaksanakan. Ya, jadi dan wajib melaksanakan ya, melaksanakanlah ya. Melaksanakan iddah kata apa? Sampai
sampai halalnya perempuan untuk menikah. Akhor itu diartikan lagi bukan? Zaujin akhar ya. Betul, hingga perempuan itu halal ya. Halal. Untuk dinikahkan kembali, untuk dinikahkan lagi. Terus? Dan diingatkan atau apa? Dikir dari kata-kata. Dakaro yudakiru. Dan Dikir mengingat dan waktu indah. Dan mengingat waktu indah diwajibkan itu apa sih, nggak kelihatan, muqtadatu ya. Apa? Memberikan idah ya, memberi pada waktu idah itu perlu min nafaqah ya, diberikan apa? Diberikan nafkah, wal kiswah, dan pakaian ya Bu. Ya. Ya, kiswah pakaian ya, secara umum sih pakaian ya, artinya. Lalu apa? Bahasa yang menutupi lah ya, kiswah yang menutupi karena ada pakaian ya maknanya. Terus? Lagi Bu. Ya belum selesai, sampai koma, sampai titik gitu loh yang enak. Itu belum selesai. Oh udah koma ya? Udah. Ya satu baris lagi. Wanaha, dan dilarang. Antajawaza, dan dilarang untuk menikah. Menikah? Melampaui ketentuan Allah. Dilarang untuk melampaui dari hukum kata-katanya bukan Allah. zaujun ya. Ya. Balik-balik ini tuh Arab. Wawunya jadi tengah jadi beda arti. Iya. Ya lanjut. Melalui ketentuan Allah terus. Dan barang siapa yang apa tadi? Melanggar ya ketentuan Allah, maka telah menjadikan dirinya zalim. Ya Bu. Qadola manafsah, telah berbuat dolim untuk dirinya sendiri gitu ya. Iya. Berdolim terhadap dirinya sendiri. Baik. Selanjutnya nih satu lagi, siapa ya? Satu siapa yang mau baca, yang mau nerjemahin tanpa saya minta? Ada 3 baris tuh. Boleh Bu. Siapa itu? Wina ya? Zuhara Ibu. Siapa? Zuhara. Oh, Zuhara bukannya pemakalah? Yes. Jangan pemakalah. Makalah mah pasti udah baca kayaknya. Tasya, ayo Tasya, baca Tasya. Mana tadi? Yang jawab salam paling semangat Tasya. Yang mana Bu? Astaga, sebagian di Kak 7. Habis qadola manafsah. Coba mana mana mouse? Nah, mouse. Ya. Tu'iduhunna min khaliqu amri. Wakadzabu rusulahu. Diterjemahkan aja. Langsung diterjemahkan. Tu'iduhunna mereka
tuahiduna kami Apa dari wa'ada. Janji. janji kami Dari wa'id ya, al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du janji, wal wa'id apa? Ancaman. Ya, ancaman. ancaman dan Nah, kami kalau- memberikan ancaman Mm-mm. dari tuahiduna min atau man ini Bu? Min. Man. Man. Khaliqu amri. Wa'iduhunna man khalifu amri. Mm-mm. Kami mengazab orang yang Mengancam. Nggak ada azab, mana ada? Mengancam. kami mengancam orang yang melanggar perintahnya. Terus? Nah, habis itu orang ini Mana orang ini? dan berdusta pada rasulnya. Mendustakan ya. Mendustakan. Wasalaku ghairu ma syar'uhu. Wasalaku. Apa artinya? Dan tidak bertindak Mana ada tidak? Tidak sesuai syariatnya. dan apanya yang tidak sesuai syariatnya? Salahku apa Kak Sukma? Apa yang nanya Kak Sukma? Kak Sukma tahu, Bu? Wasalaku nggak tahu. Wasalaku. Ibu nggak tahu salahku itu apa? Apa Kak Sukma? Dibantu tuh. Berlaku tidak ghairu ma syari'ahu itu tidak sesuai syariat Allah. Gitu. Itu kan dari tadi langgaran semua tuh. Dan berlaku tidak sesuai dengan syariat Allah. Terus? Wa anzirhum bi'ai dan memperingatkan kepada mereka bi'anna yahulu bi'ayahillu bihim mislama halu bil ismisa fatilati kadzabat rusuluha. Artinya? Dan memperingatkan kepada mereka bahwa itu akan menimpa mereka seperti apa yang terjadi pada negara-negara sebelumnya yang telah berdusta kepada Rasulnya. Mana ada negara-negara? Arabnya. Bahasa Arabnya negara-negara mana di situ? Astagfirullahaladzim. Dia ngerti. Asalif itu bukan negara tapi kayak umat-umat sebelumnya gitu. Seperti umat-umat sebelumnya yang telah berdusta kepada Rasul-Rasul mereka. Itu ya, bil umam itu tasya ya, tasya. Enggak ada negara tapi umam istilah. Nah, jadi itu umat-umat terdahulu, bukan negara-negara terdahulu. Karena dulu belum terbentuk negara-negara itu kan. Nah, belum ada negara Amerika, Perancis, Denmark, belum ada. Ya, oke. Ayo dikit lagi. Lanjut ya, Bu. Fa'akhadhaha akhza azizi Tolong disimak ya, teman-teman, sebentar saya. itu muqtadir. Dan bukan mengambil ini artinya. Dan mengazabnya dengan azab yang pedih. Nggak salah. Wa asbahat ka'amsid diri wasorat mislan fil akhirin. Wasorat masalan fil akhiri.
Wa asbahat. Ibu nggak tahu arti wa asbahat. Kalimat terakhir. Bentar, coba dibantu dulu yang lain. Bentar. Saya ada WA. Bentar. Juju ini apa artinya? Zuharo, Ukti, Asma, Habibah, help me. Dan menjadikannya Semangat Tasya. Yang menjadikannya sebagai apa? Amsil Badir. Amsil Badir. Bair. Dab. Oh, Amsil Dabiri. ya. Berarti apa Dabir? Permisalan kan. Kayak pembelajaran Enggak. untuk Habis itu? ya. Habis itu? Dan sorot menjadi Dan menjadi contoh untuk orang kaum-kaum di akhir. Maksudnya kaum akhorin akhir untuk kita. yang lain. Untuk yang lain. Oh, salah. Udah selesai, Bu. Selesai ya? Gimana teman-teman? Bener nggak Tasya tadi terjemahannya? Astagfirullahaladzim, bener kan guys? Bener. Bener ya? Bener ya? Oh, ada yang jawab Tasya? Kayaknya salah deh. Ada yang jawab nggak? Zuhara bilang iya. Gimana Kak Sukma, betul nggak artiku? Udah Bu, udah dibenerin juga sama yang lain tadi. Baik. Oke. Gimana? Ini surah udah penutupan ya? Sudah terakhir ya? Pemakalah ya? Udah nggak ada lagi atolak ya? Iya Ibu. Besok udah nggak ada lagi. Oh, yang atolaknya. Kita mau UTS apa ini? Kalau kelas B kita baca kitab. Saya kan pegang 2 kelas ya untuk tahlil ini. Kelas B baca kitab di apa namanya? Yang makalahnya masing-masing. Kemudian milih di antara, saya belum menentukan kemarin ada Al-Marughi atau Al-Munir. Ya di antara 2 itu. Ya, seperti yang kita biasa ini baca ini, cuman nanti bacanya sendiri satu-satu. Nah, kita mau apa nih? Saya tawarkan UTS-nya. Ayo, ada yang mau usul, Bu? Kita mau apa? Gitu. Kok nggak ada yang usul ini? Nanti saya tetapkan protes nanti. Saya sangat demokratis lah itu. Berikan pilihan. Mau apa UTS-nya? Kalau Pilihannya perbaikan makalah dan UAS-nya baca kitab gimana, Bu? Silakan, ayo. Ada usul bahwa UTS-nya perbaikan makalah saja, Bu. Ada yang perbaiki kalian. Perbaikan makalah sama UAS-nya baca kitab. Saya setuju itu. Nah, teman-teman gimana? Satu menit saya tunggu, kalau enggak saya tetapkan ini. 0859. Ini tadi sambil nunggu teman-teman pada mikir, tadi pemakalah merujuknya kayaknya nggak ada Al-Marughi ya? Saya dengar dari presentasi ya, saya belum buka makalah. Ada Ibu beberapa kosakata sama. Tapi rata-rata dari Al-Munir Ibu. Sama Ibnu Katsir. Baik, udah di jam saya udah jam 9 tepat. Nah, jadi kita putuskan untuk UTS perbaikan makalah. Perbaikan makalahnya seperti apa? Ya, makalahnya itu tujuan utama dari tafsir tahlil kuliah tahlil ini, teman-teman bisa membaca teks Arab itu pertama. Yang kedua, bisa memahami dari berbagai sumber ya tentang tema tersebut. Ya, kedua memahami
penyusunan tafsir tahlili. Ya, tafsir tahlil itu seperti apa? Jadi tahlil itu yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa dia ada sabab nuzul, kemudian ada makna mufradat, ada munasabah ayat, ya. Kemudian ada apa lagi? Tahlilinya. Tahlilinya itu analisisnya. Analisis dari ayat-ayat tersebut, dari kata yang dari kata tersebut. Misalkan kenapa asa, ya, kemarin saya sedikit jelaskan kenapa ada kata dalam sebuah ayat Al-Quran itu ada asa. Kenapa yang digunakan kalimat asa? Itu sangat mempengaruhi pada, itu bisa menjadi alat untuk menganalisis, teman-teman. Jadi bahasa atau penggunaan kalimat itu kan di bahasa Arab sangat banyak sekali, ya, ini kaya. Yang kemarin yang kita bahas tentang yang Fir'aun itu imro'atah, ya, imro'atah dengan zauj, ya. Jadi imro'atah Fir'aun, ya. Jadi ada perbedaan pengguna, sama-sama istrinya tuh posisinya kalau di Indonesia kan tuh istrinya Fir'aun. Tapi kok menggunakan kalimat imro'atah Fir'aun, tidak zaujatu Fir'aun. Nah, kenapa? Nah, itulah yang menarik mufasir, ya, atau poin-poin yang bisa dijadikan analisis. Nah, itu jadi analisis itu sangat berkembang sekali, bisa dari gaya bahasanya, bisa dari tadi munasabahnya, ya, tapi disebutkan dulu tahlili itu memang disebutkan dulu sabab nuzul, kemudian munasabah, terus mufradat yang digunakan, nah kemudian baru analisis. Nah, itu memang ciri khas dari tahlil. Nah, di analisis itulah digali berbagai pola atau berbagai isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Bisa dari, maka kalau di bukunya Pak Quraisy, ya, itu yang tipis gitu, bukunya putih tipis, itu banyak penulis, di antaranya Pak Quraisy, tafsir dan perkembangannya kalau nggak salah. Itu atau di beberapa buku-buku yang lain itu membagi tafsir tahlili itu menjadi menjadi tafsir bagian dari tafsir tahlili itu, ya, yang kita kenal dengan corak, ya, itu masuk ke dalam kategori tafsir tahlili, ya. Macam-macam tafsir tahlili itu ada yang masuk, kalau kita ada corak lugawi, hukmi, kemudian corak itu lagi falsafi, itu masuk adalah kategori tahlili. Karena apa alasannya? Karena alasannya itu menggunakan tahlili atau analisis dengan pendekatan masing-masing tadi. Nah, itu. Jadi memang tahlili itu menggali lebih dalam, menganalisis, ya, tentang isi kandungan ayat tersebut. Nah, itu yang keberapa tadi? Nah, itu yang kedua, ya, penyusunan tahlili. Nah, yang ketiga dari yang kita harapkan ketika kita menyusun makalah ini, dari berbagai pendapat, ya, pendapat misalkan ulama begini, pendapat ulama begini, ya, ada kita mengambil 3 lah, ya, misalkan 3, ada Al-Maraghi dan Al-Munir yang wajib, Maraghi, Munir, kemudian ditambahkan 1, misalkan seperti pemakalah ini menambahkan Ibnu Katsir, atau ada yang menambahkan Buya Hamka, banyak ditambahkan. Nah, dari pendapat-pendapat para mufasir itu kemudian diruncingkan. Nah, jadi analisis kita sendiri, ya, analisis kita sendiri bahwa kesimpulan dari ayat ini tuh begini. Atau misalkan dari fuqaha misalkan kalau terhadap hukum, misalkan bahwa itu ada pendapatnya begini, ada yang pendapatnya begini. Silahkan kalau teman-teman dalam kesimpulan menyampaikan atau analisis, ya, di judulnya itu analisis pemakalah. Nah, gitu. Nanti kalau kalian nyusun skripsi nanti analisis penulis, ya. Sekarang analisis pemakalah apa. Jadi uraian para ulama tadi, nah, silahkan dianalisis bahwa apa-apa. Itu sebenarnya cuma menyimpulkan, tapi memberikan argumen ketika menyimpulkan itu ke teman-teman. Oh, saya lebih setuju misalkan bahwa seorang yang iddah itu, ya, misalkan seorang yang iddah itu dia tidak boleh beraktivitas, ya, keluar rumah gitu
sama sekali karena melihat madorot yang ada di sekitarnya, misalkan di wilayah saya misalkan atau di mana. Tetapi jika di wilayah itu diberikan argumen sendiri. Ya kayak kita ngomong berargumen. Itu untuk perbaikan makalah seperti itu. Ya, jadi itu poin-poinnya. Kemudian untuk UAS, ya untuk UAS tadi kalau kita baca kitab, tentunya Ibu, kita salah satu. Ibu maaf Ibu tadi sebenarnya masih berunding Ibu. Jadi kalau kata teman-teman, kalau misalnya perbaikan makalah nanti takutnya yang di akhir keteteran Ibu yang makalah terakhir. Gitu Ibu. Kenapa keteteran kan nggak limit waktu kan masih ada, nggak harus ini, nggak Jadi harus minggu depan. Jadi tadi gini sih Bu, ininya sepakatnya maunya UTS-nya resum dari makalahnya, soalnya kemarin ada yang nggak maju juga gitu Bu pas makalahnya gitu. Jadi biar dia bisa memahami makalahnya, sama UAS-nya baca kitab Ibu yang dari Ibu. Oh, jadi meresum saja tidak perbaikan makalah ya. Iya Ibu. Jadi biar Baik. sekali memahami Bu kalau resum. Oh ya, jadi kalau perbaikan makalah belum tentu memahami gitu, Zuhara. Iya Bu, memahami cuman kalau perbaikan makalah kadang suka gitu Bu, agak keteteran juga, sama belum, nanti ada satu hal kurang tahu sih, tapi tadi teman-teman pada bilangnya sepakatnya itu di grup gitu Ibu, saya menyampaikan. Ya, baik, terima kasih. Ya, nggak apa-apa, kalau mau resum boleh saja. Tapi resumnya yang sungguh-sungguh ya, resumnya yang berbobot. Ini teman-teman udah semester 7 soalnya. Yang isinya daging semua, jangan tulang-tulang dimasukin. Ya. Ya, resumnya resum sungguhan. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada analisis pemakalah. Ya, jadi pendapat saya atau jadi tidak hanya salah satu tujuan dari tafsir tahlili ini supaya tercapai adalah tadi itu, ketika nanti kita menyusun skripsi itu kita nggak asal ngambil ya, nggak asal ngambil dari tafsir ini begini, apalagi sekarang ada yang namanya itu cek plagiarisme. Contoh nih, kalau Zuhara ngambil pelek tuh apa sih, sama persis dengan yang di kitab itu, kalau kitab sih kayaknya belum terbaca ya, belum terdetek kayaknya, karena si alat plagiarisme ini nggak kenal sama kitab Alitkon apa gitu ya. Nah, tapi kalau di tulisan orang itu ternyata masih bisa. Misalkan Zuhara mengutip saya, dan itu keluar ini merah plagiarisme, ini sama dengan tulisan saya. Nah, itu. Jadi itu. Jadi sekarang harus diparafrase. Teman-teman harus memberikan kalimat yang baru dengan kalimat sendiri berasal dari rujukan tadi. Misalkan seperti tadi, bahwa ini kan tadi kita baca tuh yang dibaca Syahidah sama Tiara sama siapa tadi, Tasya tadi terjemahnya ya, bahwa ayat ini kan memerintahkan setelah perintah bahwa tolak itu dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat tertentu dan sebagainya tadi ya. Nah, itu gunakan kalimat sendiri. Itu yang itu tujuannya supaya teman-teman bisa menyusun tulisan ya. Tahlil itu menyusun tulisan sendiri dengan berbagai rujukan. Jadi ada rujukannya tapi kita nulis dengan bahasa kita sendiri. Nggak apa-apa kalau memang mau resum. Ya, resumnya ditulis tangan ya, ditulis tangan. Nah, baik, itu Zuhara ya. Terus nanti di UAS nanti kita baru baca kitab ya. Masih banyak kan persiapannya. Nah, bacanya ini kita ke Al-Munir saja ya. Al-Munir yang lebih up to date. Maksudnya lebih baru dan di situ banyak sekali ya banyak lah, plus minus ya, setiap tafsir kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak kurang, tapi karena Syekh Wahbah ini lebih muncul dan beliau punya nuansa fikih yang kuat, apalagi kita ini temanya tentang iddah, tentang perceraian dan sebagainya, itu kita pakai yang Al-Munir. Nah, silahkan pada belajar baca dulu dan bisa dicari ya, PDF-nya ada kan ya Al-Munir ya.
Oke, baik. Sudah ya, sepakat ya? Kita lanjutkan pelajarannya. 10 menit ngomongin UTS dan UAS. Ya, baik. Kita di Atolak, ini ayat terakhir ya. Sudah melandai. Kalau pesawat yang tadinya naik ya, tadi naik ngomongin hal-hal tentang perceraian, tentang iddah, tentang hak seorang suami, ya, itu sekarang sudah melandai, sudah turun. Sampai kemarin ayat ke-9 kemarin, ya ke-9 ya, ke-8 ya. Yang askinuhunna udah ya. Nah, itu sampai kadar kewajiban nafkah ya, liyunfik itu sa'atin min sa'atah. Itu juga masuk pada kewajiban ya. Tadi juga disinggung setelah menjelaskan itu semua itu melandai, turun. Oh, turun. Turunnya kenapa? Ini tadi ayat 9 ya, Zuhar ya. Mohon maaf, 9, 10, 11, 12. Nah, ayat 9 fadaqtuba ala amrihi itu agak sedikit nyambung dengan ayat 8. Kalau di Al-Maraghi memang pengelompokan ayatnya masuk ke 8, 9, 10, 11 ya, beda dengan Al-Munir. Nah, ini bisa kita terima, bisa kita lihat kenapa seperti itu. Nah, itu kalian masing-masing sudah bisa menganalisis. Oh, karena ini Bu, karena ada terkaitan antara yang ayat 8 dengan ayat 7. Nah, ayat 7 kan berkaitan dengan penempatan ya, penempatan seorang skinuhunna itu penempatan orang yang diceraikan ya, jangan sampai dikeluarkan dulu dari rumahnya gitu kan. Kemudian tuntunan Allah untuk melakukan hal yang ma'ruf kepada mereka. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan langsung bukan diancam ya, langsung di warning sama Allah sebenarnya. Langsung di warning. Nah, itu adalah kewajiban ya, kalau kita lihat, mungkin kalau penafsirannya teman-teman sudah bisa melihat di makalah. Tapi bisa kita analisa atau bisa kita lihat bahwa Allah itu begitu memperhatikan hak-hak sesama manusia. Ya. Sesama manusia itu diperhatikan sekali. Ya, kan apalagi dalam dalam hubungan sebuah rumah tangga. Ya, jangan sampai ada antara yang satu dengan yang lain mendolimi. Ya kan, kalau sampai mendolimi, sampai a'addallahu lahum 'adzaban syadidan. Ya. Langsung pakai adaban syadidan, langsung hisaban syadidan, fahasabnaha hisaban syadidan. Berarti sungguh-sungguh di sini, enggak main-main. Ya. Tidak main-main, berkaitan dengan sebuah pernikahan, sebuah perceraian, kemudian masuk pada tahap yang selanjutnya adalah hubungan sesama manusia. Jadi Allah tidak menghendaki sebuah sebuah ikatan yang sudah dijalin dengan dengan perjanjian agung ya, mitsaqon ghalidhan, kemudian bahasanya berpisahnya dengan saling mendolimi dan saling mendolimi dan tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, itu terjadi banyak betul ya di dalam masyarakat kita, sampai Allah menggunakan kalimat yang sangat berat. Ini kalau kita dengar kan syadidan itu udah dalam banget kalau kita tahu makna dalam bahasa Arabnya. Ya. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat min amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa 'adzabanha 'adzaban nukra. Itu kalau kita paham bahasa Arab betul, itu udah sampai ke ulu hati kalau sampai syahid. Kalau di Mekah para imam-imam itu sampai nangis kalau sampai ada tentang adzaban syadidan, tuh mereka mencucurkan air mata. Ya, kalau teman-teman suka dengar imam masjid itu pada bukan nangis, itu karena tentang ayat azab biasanya. Nah, sahabat-sahabat dulu begitu teman-teman. Kalau kita mah lewat aja ya sekarang. Mau baca ayat azab ya senyum, mau baca ayat gembira ya senyum gitu kan. Nah, ayat azab pasti sahabat tuh nangis. Takut, karena takutnya kepada azab yang Allah turunkan. Nah, fattaqullaha ya ulil albab. Sudah saya sampaikan lagi bahwa tentang talak itu ada fattaqullah, ada fatawakkal 'alallah. Ya. Ya ulil albab. Nah, ulil albab ini apa di sini? Enggak dimaknai ya, enggak diterjemahkan ya.
nggak dibahas ya ulil albab itu. Apa ulil albab? Orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir. Ya, bahasa mudahnya orang-orang yang berpikir. Ya, jadi ulil albab adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya dengan semaksimal mungkin. Oh, jadi ketika bertakwa kepada Allah itu juga kita pakailah akal kita. Ya, jadi jangan bertakwa tanpa ilmu. Ya, bertakwalah dengan ilmu. Bahasa gitu. Bertakwalah dengan ilmu. Karena kalau kita tahu ilmunya maka ketakwaan kita akan sempurna. Nah, maka ini termasuk kita sekarang lagi menuntut ilmu untuk apa? Untuk karena ketakwaan kita kepada Allah agar lebih sempurna. Nah ya, fattaqullaha ya ulil albab. Panggilan tuh banyak kan? Ada ulil albab, ulin nuha, ulin apa? Yang banyak memiliki apa? Ulil albab itu orang yang berpikir. Orang yang antara zikir dan pikirnya itu seimbang, itu ulil albab. Ya. Jadi teman-teman ngaji terus boleh. Tapi juga apa dikaji isinya Al-Qur'an tuh. Nah, jadi juga zikir dan juga penggunaan akal secara maksimal, secara baik, secara sempurna. Itu ulil albab. Dan orang-orang seperti inilah yang kemudian di beberapa tafsir disebutkan yang memindahkan ya, yang memindahkan singgasananya siapa Ratu Balkis itu adalah orang ya, orang yang memiliki keahlian dalam kitab ya, dalam dia siapakah dia yang apa itu ayatnya itu ya, semua ingatlah pasti tahu itu yang memindahkan karena qala ifritun ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Nah, ya. Jadi jin itu menawarkan apa namanya? Kalau saya bisa Nabi ya wahai raja, saya akan memindahkan singgasananya Balkis. Pokoknya jenengan duduk berdiri sampai duduk itu udah an taquma min maqamik. Jadi berdiri sampai duduk itu udah pindah. Nah, terus apa itu terusannya ayatnya? Lupa saya. Wa qala, nah, dia hafidhah tuh. Dan dikatakanlah oleh salah ahli yang pandai dalam kitab akan memindahkan saat ketipan, satu ketip nggak usah berdiri duduk. Nah, di situ banyak yang meriwayatkan bahwa di situ adalah sebenarnya itu orang yang ahli dalam hal kitab, yang ulil albab, yang menggunakan akalnya, yang menggunakan selain memang dia pintar dalam ahli dalam kitab-kitab Allah, dia juga yang menggunakan maksimal akal. Jadi teman-teman akal itu kan bisa menembus semuanya ya, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Kita ini bisa dimuliakan oleh Allah. Salah satu alasannya adalah karena kita diberikan akal. Ya, kita diberikan akal oleh Allah. Jadi hewan sama dengan kita, sama. Bedanya kita punya akal. Apakah kita bisa mulia dibanding malaikat? Tentu bisa. Ya, malaikat itu kurang mulia apa? La ya'suna amrullahi ma hum syai'a wala apa? La ya'suna Allaha ma hum wala apa? Ya. Jadi malaikat itu tidak pernah tidak pernah melawan apa yang Allah perintah. Apa yang disuruh ya kerjakannya itu aja. Kerjakan zikir, cuma itu aja yang nggak pernah tidak pernah ngeyel sedikit pun. Jadi kalau disuruh A ya dikerjakan A terus tanpa henti. Kalau setan sebaliknya. Nah, ini manusia bisa jadi setan, juga bisa jadi malaikat. Ya. Nah, suara saya pendek ya. Jadi pada ngantuk ini yang dengar. Nggak tahu tiba-tiba hilang ini. Nah, gitu ya. Jadi ulil albab. Ini agak diperhatikan supaya kita bisa menjadi ulil albab itu. Ya, karena Allah memanggil nih, fattaqullaha ya ulil albab. Di beberapa tafsir ini sangat diperhatikan untuk ulil albab. Juga di ayat yang inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili. Nah, itu salah satu ya. Ciri-ciri ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Orang yang mau berpikir.
Jadi kalau kamu mau berpikir itu ada rahasia pergantian siang dan malam. Akhirnya muncullah apa? Muncullah orang-orang yang meneliti bahwa ternyata di dalam bumi itu ada rotasi, ada revolusi. Itu karena apa? Mereka menggali betul kandungan-kandungan Al-Qur'an. Nah, di antara perkembangan kalau dalam tafsir muncul ada tafsir ilmi. Ya. Jadi menggali terus ya. Jadi akalnya digunakan semaksimal. Itu yang dikategorikan yaitu ulil albab. Ya zikir ya, berpikir. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Dzikra ya tadi ayat telah diturunkan kepadamu peringatan dalam hal ini Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat 11 ini 11 dan 12 ini sebagai penutup ya. Nah, 11 dan 12 ini adalah sebagai penutup bahwa dari 11 lebih jadi gini, kalau kita lihat itu mengerucut ya, mengerucut. Nah, jadi indah sekali Al-Qur'an tuh. Oh, ini loh. Jadi itulah tadi ya rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat, menyampaikan hukum-hukum Allah gitu ya. Dan barang siapa beriman ya Allah akan memberikan di sini minadz-dzulumati ilan nur ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalih yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Di sini di ayat ini karena berkaitan tadi dengan hukum keluarga, hukum keluarga. Nah, ini termasuk Pak Quraisy itu menafsirkan ayat ini tidak hanya misalkan kalau di sini kan alladzina amanu wa 'amilus sholihati liyukhrijal ladzina amanu sholihati minadz-dzulumati ilan nur. Nah, di sini bersifat yang keduniawian. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah akan dikeluarkan dari kesulitan kepada kemudahan-kemudahan. Ada kemudahan-kemudahan, kecukupan keduniawian, dia nggak akan pernah kekurangan, gitu ya. Selama dia mentaati dan dia mengikuti yang Allah perintahkan, khususnya tadi yang berkaitan dengan ayat talak tadi. Jadi talak itu bukan hal yang sepele, tapi ketika orang-orang memang sulit bagi yang menjalani, sulit bagi semua, yang saya bilang bagi keluarganya semua. Nah, makanya harus hati-hati betul mengolah emosi, mengolah jiwa pada posisi seperti itu. Nah, ketika dia mampu beriman kepada Allah, mampu mengamalkan sholihat, wa amilus sholihat tadi, maka akan Allah keluarkan dia dari yang sumpek ya, kemudian kesedihan itu ilan nur, ada sebuah kemudahan. Di sini jalan terang tuh dimaknai oleh Pak Quraisy kemudahan baik bersifat materi maupun imateri, baik materi maupun spiritual. Jadi proses dalam hal semua proses itu ketika dijalani dengan baik ya, atau saya umpamakan teman-teman ujian tahfidz itu proses itu dijalani dengan baik, nanti ketika selesai itu teman-teman akan mendapatkan pelajaran yang berharga sekali dari proses tahfidz yang misalkan yang sampai jungkir balik ya. Kalau dulu kita itu berjuang betul ya untuk mencapai misalkan tetap 30, berjuang betul tetap 20, ada pilihan 10, 5, tapi kita berjuang bagaimana supaya tetap ya minimal 20 lah. Jadi di situ berat sekali, tapi ketika dilalui maka akan itu tadi Allah berikan kemudahan ya. Jadi dengan atas kesulitan apapun yang teman-teman hadapi atau orang-orang lain hadapi, maka itu janji Allah tadi, kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa, kemudian wa amilus sholihat, mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, akan diberikan kemudahan baik bersifat materi maupun non materi yang berkaitan dengan hati nurani. Nah, ini juga ya tadi kan qad ahsanallahu lahu rizqan yu'minu bil sholihat
yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu abada wa qad ahsanallahu lahu rizqan. Ya, jadi ayat ini tidak hanya memotret pada keuntungan di akhirat, tetapi juga keuntungan di dunia. Ya, jadi selama ketika kita bertaat itu ada kandungan-kandungan di dunia. Nah, di ayat At-Tolak 12 diakhiri dengan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Ya, diakhiri dengan apa? Allah menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga yang serupa. Ini tadi mufasirnya kurang ditonjolkan ya, yang penjelasan tentang khalaqas sab'a samawatin. Atau cukup lengkap di makalah Zuhara? Jadi dibahas dari tafsir Al-Munir sama Ibnu Katsir, Ibu, yang sab'a samawat. Oke, baik ya, sudah ada. Nah, ini saya baca apa namanya? Ini kurang apa namanya? Kandungan ya. Oke, nah itu kemudian ditutup dengan ayat tadi bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya ya, menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadi penutup ya, menjadi penutup yang indah sekali bahwa Allah menciptakan apa namanya langit dan bumi gitu kan, kalau qasab as-samawatin 7 gitu kan. Nah, ini ada apa namanya penafsiran kalau set kutub itu ada 2 sisi ya, 2 sisi di ayat ini, yaitu yang pertama Allah itu memberikan ilmunya itu terhadap segala sesuatu. Ya, terhadap sesuatu Allah tuh maha memberikan ketetapan hukum tadi yang berkaitan dengan hukum-hukum tadi, sangat Allah sangat mengatur detail gitu ya, sangat mengatur detail ayat tentang hukum tersebut, apalagi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan muamalah ya, bisa dibilang muamalah itu untuk apa? Itu untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan, untuk jangan sampai potensi-potensi yang buruk itu muncul sehingga merusak hubungan dalam sebuah tatanan masyarakat. Ya, pasti ada hukum-hukum yang terkait. Itu hukum-hukum yang terkait itu untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi Allah Maha memberikan ketetapan yang memberikan kemaslahatan. Nah, yang kedua adalah saya tutup lebih menggunakan hati nurani, bahwa ketetapan itu dikembalikan kepada hati nurani. Ya. Karena kalau udah main seperti yang sudah sering saya gambarkan lah. Jadi kalau orang yang tadinya baik kemudian bermusuhan itu gimana sih? Nggak ada. Bahkan Zuhara sama Titi temenan. Tapi kalau udah berantem udah nggak ada bagusnya sama sekali. Nah, maka saya itu menitik beratkan pada hati nurani. Perasaan tentang pemahaman tentang Allah, menyangkut segala sesuatu itu. Ya, penggunaan hati, yaitu ketakwaan. Ketakwaan itu kan pakai hati, teman-teman. Jadi nggak bisa hanya menggunakan walaupun tadi disebutkan di ayat sebelumnya kita dipanggil dengan ulil albab. Tapi di sini di ayat yang terakhir ini bahwa di ayatnya apa ya? Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Jadi meliputi segala sesuatu tadi. Tapi beliau memasukkan tema ini ya, tema surah At-Talaq ini menarik kepada hati nurani masing-masing. Karena memang berkaitan betul itu, kalau untuk konflik seperti itu, maka yang bisa menyelesaikan adalah tadi ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan itu berkaitan dengan hati nurani. Ya kan? Itu mungkin yang garis besar ya, yang belum bisa saya tambahkan ya. Sekali lagi ini pelajaran bagus sekali ya. Untuk kalau penafsiran itu kita makin baca satu mufasir itu penasaran kalau menurut ini bagaimana, menurut ini bagaimana. Jadi sangat
indah sekali ya di awal dengan tidak ada pakai hati nurani kan. Kalau orang coba menceraikan dalam keadaan haid itu kan jadi bilang ya Allah tega sekali, apalagi kita perempuan merasa. Tapi kemudian ditutup oleh Allah dengan tadi penciptaan lain yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb itu memiliki dua makna tadi. Memang Allah mampu memberikan apa saja ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli anna Allah ala kulli syai'in qadir, ya, segala sesuatu. Tapi wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi menarik pada hal yang kedua itu ketakwaan ya. Ketakwaan yang tadi disebut-sebut fataqwa itu harus berujung pada hati nurani. Jadi hati nurani ya hati ini lebih kepada karena kita semua kan ujung kita ya al-qalbun yang lebih dalam lagi fuadun gitu ya, itu kita lebih dalam lagi ada namanya hati nurani. Itulah yang bisa kita asah ya supaya kita punya feeling lebih ya. Kalau Rasulullah diberikan wahyu ya, para ulama-ulama diberikan ilham ya, petunjuk-petunjuk, maka hati nurani kita itu ya, yang bisa kita asah menjadi petunjuk-petunjuk Allah itu di situ. Nah, bisa apa dengan ya ketakwaan kita. Baik, cukup mungkin ya sudah 9.30. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mohon maaf ini kok suara saya jadi nggak bisa naik-naik ya. Flat aja kayak gini. Nggak ada intonasi. Nggak bisa nih saya naik. Iya, ada apa? Ada pertanyaan teman-teman atau semoga bisa dipahami ya. Pelan-pelan coba saya apa ini. Wahdatul Hurriyah. Ini yang mukanya yang mana ya, kok saya kok lupa ya. Mana Wahdatul Hurriyah? Ibu. Sehat ya Wardah ya. Sehat Ibu. Syahidah Asma ini ada loh, yang anak semester 1 namanya juga mirip banget Syahidah Asma Amani. Ini Syahidah Asma juga Amani juga. Amanina apa Amani? Amanina. Oh, Amanina. Beda dikit ya. Ya, Bu. Syahidah Amani yang semester 1. Kok mirip gitu, apa adiknya? Masa iya adiknya namanya sama gitu kan? Hafidhah dia udah Iya, gitu. Bu. Saudaranya Masya bukan? Bukan, Bu, nggak kenal. Iya, Hafidhah 30 juz. Dia kemarin ikut beasiswa 30 juz paling bagus nilainya. Semoga Syahidah yang di kelas Amin, Ibu. Amin. Makasih doanya, Ibu. Baik, cukup ya teman-teman ya, supaya bisa melanjutkan ke yang lain. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih pemakalah.